Apakah Anda tahu apa yang terjadi sebelum Indonesia merdeka? Jika ya, maka artikel ini cocok untuk Anda. Video ini akan menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi sebelum akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Anda akan mengetahui berbagai hal penting yang terjadi di berbagai tempat dan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. 1. Pembentukan BPUPKI. Jenderal Kuniaki Koiso, Perdana Menteri Jepang, pada 7 September 1944 menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka jika Jepang menang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbicho Sakai. BPUPKI diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk menetapkan asas dan dasar negara. Selanjutnya, pada 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 hingga 16 Juli 2022 untuk membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan dan batang tubuh. 2. Pembentukan PPKI. Hasil sidang BPUPKI kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diresmikan di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Trauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Peresmian PPKI dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Wediodiningrat. 3. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, dan pada 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Dua kota besar yang hancur tersebut menandakan kekalahan Jepang dari sekutu. Selain itu, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di kapal USS Missouri. Informasi ini sampai ke telinga salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir dan menjadi alasan untuk menuntut proklamasi kemerdekaan segera. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memilih untuk menanti keputusan Jepang dan hasil sidang PPKI. Hingga tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Wikana, Aidit dan Ca'rul Saleh dari perkumpulan Menteng 31, menculik dan mengajak Soekarno serta Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia untuk segera proklamasi kemerdekaan saat itu juga. 5. Penyusunan Naskah Proklamasi. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini berlangsung di Rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat. Sayuti Melik menjadi orang yang bertanggung jawab mengetik Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.